Pak, bisa munduran dikit nggak? Iya. Mundur kemana? Iya, mundur. Soalnya gantengnya kebangetan. Yuhu, welcome to KKN Kumpul-kumpul. Nyantai. Oke, akhirnya kembali lagi menjadi co-host dan host bersama Caca. Caca, apa kabar di hari Sabtu ini kira-kira? Aku lagi berbunga. Oh, lagi berbunga-bunga ya, Caca. Kira-kira berbunga kenapa nih? Karena ada yang baru. Ada baru. yang baru. Dari mana kok kemarin? Kan dari Arab, Cak. Kalau sekarang dari mana? Dari Yaman. Iya, Caca emang tipe ya bule-bule ya, Caca ya. Iya, yang Arabik gitu, yang Oh my mancung-mancung. Oke, kalau seperti itu nanti kita kulik lagi ya tentang doi atau someone yang baru Caca. Oke, Caca. Jadi di episode ke-7 ini atau season ke-7 ini kita akan membahas tema kita itu adalah tentang pemerintahan, kepemimpinan serta relationship. Nah, kan Caca kan baru ini mahasiswa baru, termasuk ke dalam kategori mahasiswa baru ya. Kira-kira pemimpin dan pemerintah yang bagus itu menurut Caca seperti apa? Yang pasti dia nggak otoriter. Oke, terus Tegas, terus berwibawa. berwibawa sekali. Ngomong-ngomong tentang berwibawa, Ca, jadi bintang tamu kita kali ini tuh adalah dosen yang sangat punya wibawanya di kampus IAKSS. Siapa tuh? Yang pasti itu menjadi dosen yang paling terfavorit di kampus IAKSS. Bisa ketebak nggak kira-kira? Yang pasti bintang tamu kita kali ini tuh ganteng. Ca, terus lagi Berwibawa. banyak duitnya. Banyak duitnya lagi, Ca. Apalagi ya, langsung aja nggak sih? Langsung aja ya. Oke, rekan-rekan semua kita sambut itu Pak Nana. Oke, Bapak selamat datang di kami Bapak. Pak. Jadi Bapak terima kasih. Sebenarnya saya sendiri itu sebagai host, terima kasih sudah datang meluangkan waktunya di podcast kita kali ini. Ngomong-ngomong, kabar Bapak gimana? Alhamdulillah baik. Baik ya, seperti kelihatan Bapak sangat cerah sekali di pagi hari ini ya. Caca ada yang tanyain nggak buat Bapak? Bapak bisa munduran dikit nggak? Iya? Mundur kemana? Iya, mundur. Soalnya gantengnya kebangetan. Bukan. Saya kira itu dimundurkan apa kan Pak? Karena ada benda itu Pak digombal itu. Oh, jadi Caca ini salah satu fansnya Bapak. Oh iya. Fansnya Bapak. Oke, kita kulik dulu kalau bahwasannya disclaimer dulu bahwa nama lengkap Bapak ini adalah Pak Nanang Al-Hidayat Ya, benar. SHMH. Benar. Betul ya Pak ya? Ya. Bapak kalau boleh tahu hobinya apa aja? Kalau hobi saya baca buku, ngegame, Ngegame? sama ini hunting. Oh, hunting ya Pak ya. Besok-besok boleh bawa Caca kali ya Pak ya? Caca juga suka Sebagai hunting. model. Sebagai modal ya, sebagai modal Pak. Bapak kan Bapak termasuk dosen yang paling banyak sekali termasuk dosen bisa dikatakan termasuk dosen favorit gitu ya kan Pak di IAKSS. Nah, kalau boleh tahu gitu kan Pak, Bapak kan tamatan dari sarjana hukum. Itu tuh alumni dari kampus mana Pak? Saya dari Universitas Jambi. Oh, Jambi. Oh, ya Pak. Iya. Berarti S1 sama S2-nya langsung di sana. Iya, di Jambi. Berarti langsung. Itu kira-kira Bapak tamat di tahun berapa Pak? S1-nya 2010, tamatnya S2-nya 2013. Oh, 2013 ya. Caca kelahiran tahun berapa? 2004. 2004. Belum, masih baru sekali. Bapak ini kalau di kampus IAKSS itu prodinya kan negara gitu ya kan Pak. Mata kuliah apa? Kalau boleh tahu Pak? Saya mengajar beberapa mata kuliah di sini. Oh, beberapa mata yang kuliah. ada hubungan dengan hukum lah. Iya, benar. Seperti misalnya pengetahuan ilmu hukum, sistem hukum Indonesia, hukum administrasi negara, hukum ketenaga kerjaan, pendidikan anti korupsi, termasuk pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan. Berarti memang sangat-sangat banyak sekali ya Pak ya ilmu yang akan Bapak berikan. Oke, langsung saja tema kita ini di episode kali ini itu adalah tentang pemerintahan, kepemimpinan serta relationship. Oke. Ngomong-ngomong tentang pemerintahan, nah ada tadi kasus yang baru-baru ini Pak mengatakan bahwa tentang UKT di beberapa kampus negeri itu naik. Nah,
Dari studi kasus tersebut, tanggapan Bapak tentang statement Kemendikbud bahwa kuliah itu adalah kebutuhan tersier itu bagaimana? Seorang Bapak ini. Oke, baik. Jadi secara teori kebutuhan manusia itu ada 3 tingkatan. Oh iya benar. Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Primer ini biasanya kebutuhan yang sifatnya mendasar seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, gitu kan. Kalau sekunder itu kebutuhan yang menunjang daripada dasar tadi seperti misalnya kendaraan atau handphone, gitu kan. Kalau tersier itu kebutuhan mewah seperti perhiasan, ya, atau kendaraan mewah, rumah mewah dan sebagainya. Nah, bicara tentang ada anggapan bahwa pendidikan itu dikatakan sebagai kebutuhan tersier, gitu ya. Iya benar Pak, benar sekali. Untuk menjawab ini kita perlu melihat pada negara mana statement itu dimunculkan. Karena begini, pernah mendengar teorinya seorang pakar psikologi Abraham Maslow? Oh, Pak Abraham Maslow. Ini hierarki tentang kebutuhan manusia itu ada 5 tingkatan. Iya benar-benar. Kebutuhan fisiologi, kebutuhan tentang rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan terakhir aktualisasi diri. Fisiologi itu sama dengan yang dasar tadi, primer tadi, ya, makanan, tempat tinggal, ya, pakaian, ya, itu sangat mendasar. Rasa aman itu keteraturan, stabilitas. Kalau sosial itu relasi, keluarga, teman-teman, itu kebutuhan sosial. Yang berikutnya kebutuhan penghargaan itu tentang pencapaian kita itu dihargai atau diapresiasi oleh orang lain, dan paling tinggi itu kebutuhan tentang aktualisasi diri itu tentang pengetahuan dan ideologi lah seperti itu. Nah, kalau di negara maju, kebutuhan manusia itu sudah levelnya bisa kita katakan di penghargaan dan aktualisasi diri itu paling tinggi. Berarti ini 2 item ini ya Pak? Mereka sudah bicara bagaimana mendapatkan penghargaan dan bagaimana mengaktualisasikan diri itu di negara maju. Kalau di negara berkembang, kebutuhan manusia itu bermainnya di rasa aman dan sosial. Dasar juga bisa kita masukkan. Jadi kebutuhan tentang bagaimana hidup itu aman, teratur, dan memiliki hidup sosial yang baik. Di negara yang masih terbelakang itu masih bicara tentang kebutuhan dasar, bagaimana bisa survive hidup. Nah, artinya begini, bagi negara maju pendidikan itu sudah tidak bisa dikatakan tersier, karena itu dianggap hal yang pokok, yang primer bagi mereka, karena itu hal yang penting untuk aktualisasi diri, kan, untuk mendapatkan pengetahuan. Tadi kan melalui pendidikan di negara maju itu menjadi kebutuhan primer. Nah, mungkin kalau di negara berkembang mungkin kita masih bisa katakan itu sekunder. Kalau di negara terbelakang, nah ini baru pendidikan dikatakan kebutuhan tersier, karena mereka tidak bicara tentang itu, tapi mereka baru bicara tentang bagaimana bisa hidup, bisa makan, bisa tinggal, punya pakaian. Gitu. Jadi tergantung di negara mana kita bicara. Nah, Nesa dan Caca bisa menilai sendiri Indonesia ini di level negara mana, gitu kan? Iya, terbelakang, dan negara berkembang atau maju. Disesuaikan dengan level itu aja. Gitu. Sangat singkat, padat, dan jelas ya Pak ya. Berarti memang bahwasannya itu tuh sesuai dari negara yang tadi gitu ya Pak ya, juga dari sesuai dengan pemerintahnya. Oke, berdasarkan dari penjelasan yang sudah Bapak berikan dan Bapak paparkan tadi, nah bagaimana tanggapan ini? Kita mungkin tadi kan sudah tentang Kemendikbud UKT ya Pak ya, karena kan berita sangat viral nih Pak di TikTok maupun di artikel manapun gitu kan ya. Sangat jadi perbincangan hangat di minggu-minggu belakangan ini, sampai sekarang pun masih gitu kan Pak, kalau lihat berita gitu kan.